Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya yang nonton video ini. Saya Adrian Nugroho, program studi D4 Teknologi Radiologi Pencitraan Universitas Airlangga angkatan 2022. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir praktikum mata kuliah keperawatan radiologi. Akan ada dua topik yang akan saya bahas kali ini. Yang pertama adalah mengenai hand hygiene atau kebersihan tangan. Yang kedua adalah mengenai BHD atau BLS, Basic Life Support, atau kita kenal dengan bantuan hidup dasar. Oke, yang pertama sebagai pendahuluan saya akan membahas mengenai teori mencuci tangan atau hand hygiene. Sebagai tenaga medis ada 5 momen di mana kita diharuskan untuk mencuci tangan. Yang pertama adalah ketika sebelum kontak dengan pasien, yang kedua adalah sebelum melakukan tindakan aseptik, yang ketiga adalah ketika terkena cairan tubuh pasien, yang keempat adalah sesudah kontak dengan pasien, dan yang kelima adalah sesudah kontak dengan lingkungan pasien. Nah, selain itu juga ada beberapa hal nih yang membuat kita harus mencuci tangan. Yang pertama adalah ketika tangan kita nampak kotor, kita harus menggunakan hand wash, tapi ketika tangan kita nampak tak kotor, kita bisa menggunakan hand rub. Nah, ketika kita telah menggunakan atau 4 kali menggunakan hand rub, maka kita harus menggunakan hand wash untuk kelima kalinya ketika mencuci tangan, karena beberapa penelitian menunjukkan bahwasanya pada kondisi tersebut sudah resisten dengan bakteri. Di sini saya akan mempraktekkan 6 langkah mencuci tangan sesuai dengan anjuran WHO. Oke. Oke teman-teman, di video kedua kali ini tetap bersama saya Adrian Nugroho. Kali ini saya akan membahas mengenai BHD atau bantuan hidup dasar, atau kita kenal dengan BLS atau Basic Life Support. Nah, BHD adalah suatu tindakan pertolongan bagi korban yang tidak sadarkan diri. Penyebabnya yaitu biasanya gangguan jantung, shock, ataupun sumbatan jalan napas, dan kondisi lainnya yang sekiranya itu membahayakan nyawa korban. Nah, tujuan dari tindakan BHD ini adalah untuk mengembalikan aliran darah begitu dan jalan napas korban, atau kita kenal dengan ROSC atau Return of Spontaneous Circulation. Nah teman-teman, dalam melakukan kegiatan ini, dalam melakukan pertolongan ini, terdapat algoritma-algoritma yang harus kita ikuti. Yang pertama adalah saat menemukan korban, pastikan 3A. Yang 3A itu adalah aman penolong, aman situasi, dan juga aman korban. Langkah kedua adalah melakukan cek kesadaran. Kita lakukan dengan teknik AVPU. Yang pertama yaitu ARWAT, di mana kita cek kesadaran pasien dalam kondisi sadar atau tidak. V adalah verbal, kita cek kesadaran dengan menepuk dan memanggil nama korban. P adalah painful, kita memberikan respon berupa nyeri pada orbita atau pangkal kuku, dan ketika tidak memberikan respon si korban, maka kita nyatakan korban as unresponsive atau pasien tidak ada respon. Maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah call for help. Kita lakukan menghubungi ambulan atau public safety center dengan menghubungi 112 untuk area Surabaya, dan juga 113 atau 119 untuk area di luar Surabaya begitu. Kemudian kita lakukan cek nadi sambil menunggu bantuan datang. Kita nyatakan kode tadi, kita tunggu dengan kita lakukan cek nadi dan napas secara simultan. Langkah kelima yaitu kita lakukan CPR atau pijat jantung. Nah, untuk lebih lanjutnya maka kita akan lakukan praktek PHD ini dari kelima teknik yang algoritma yang saya udah
bicarakan tadi, kita lakukan praktikum dengan sebuah kasus. Kita temukan seorang laki-laki berusia 16 tahun tergeletak tidak sadarkan diri di rumah korban. Oke, secara teori yang sudah saya sampaikan tadi, ada beberapa algoritma dalam melaksanakan BHD atau bantuan hidup dasar yang harus kita ikuti. Yang pertama adalah kita harus memastikan 3A. Yang pertama yaitu aman penolong, di mana kita sebagai penolong harus menggunakan APD berupa handscoon dan juga masker begitu. Masker. Dan selanjutnya adalah aman lingkungan, di mana kita pindahkan pasien atau korban tersebut pada tempat yang aman, di mana masyarakat tidak dikerumbuli oleh masyarakat dan juga tempatnya tidak terlalu panas, terik ataupun juga tidak menghalangi lalu lintas ketika kita menemukannya di jalan begitu. Yang terakhir yaitu aman korban, di mana kita pastikan posisi korban yaitu terlentang, tidak menghadap ke kanan atau ke kiri begitu. Kemudian kita cek kesadaran dengan teknik AVPU, di mana alert yaitu kita pasien dalam kondisi sadar atau tidak, kita cek kesadarannya. Jika tidak, maka kita lakukan secara verbal. Kita cek dengan cara menepuk pundak korban dan juga memanggilnya di sebelah kanan atau kiri korban. Pak. Oke, selanjutnya yaitu painful, di mana kita memberikan respon berupa nyeri pada orbita begini atau pada pangkal kuku. Selanjutnya ketika kita memberikan respon si korban, maka kita nyatakan korban unresponsive atau pasien tidak memberikan respon. Selanjutnya kita cek nadi dan nafas secara simultan dengan cara kita lakukan head tilt dan juga chin tilt. Jadi kita mengadahkan kepala, mengangkat dagu, kita letakkan telinga di atas mulut korban, dengan kita dengarkan suara napas, kita rasakan napasnya dan perhatikan dada korban. Oke. Kemudian tak lupa tangan kanan juga harus menyentuh nadi karotis di depan otot sternocleidomastoideus di sini. Pemeriksaan ini dilakukan tidak lebih dari 10 detik. Jika nanti ditemukan, maka BHD harus kita laksanakan. Oke, lanjut. Kita lakukan setelah dinyatakan seperti tadi, maka kita lakukan pijat jantung dengan 30 kali pijat sebanyak 5 siklus. Setelah 2 kali kita berikan nafas. Pijatan dilakukan diletakkan tumit tangan di sternum tengah bagian bawah. Jadi kita menentukan sternumnya dengan 2 jari seperti ini. Kemudian kita bagi 2 sternum dan bagian bawah kita letakkan tumit tangan kita serta lakukan pijatan 5 siklus. Setiap siklus 30 kali atau sekitar 2 menit. Lakukan SAS berupa stop analyze, cek nadi dan lihat pergerakan dada, switch jika ada orang lain yang mampu membantu memberikan BHD. Jadi pertolongannya itu seperti ini, tangan di atas, lalu kita bagian tubuh membentuk 90 derajat, lalu kita tekan. Penekanannya bukan tangannya yang menekuk, melainkan penekanannya berasal dari sini. Kita lakukan. Kemudian kapan BHD dinyatakan berhenti? Yang pertama adalah ketika penolong ahli telah datang, bantuan sudah datang. Jadi setelah kita lakukan cek AVPU tadi, maka kita lakukan call of help, kita telepon bala bantuan dari ambulans ataupun emergency lainnya, yaitu dengan 112 untuk area Surabaya dan 119 untuk area di luar Surabaya. Prosedur teleponnya yaitu kita memperkenalkan diri, terus kita jelaskan kejadiannya di mana, siapa korbannya, berapa jumlah korbannya, lalu apa yang sedang dilakukan sekarang, lokasinya juga kita jelaskan begitu. Nah, ketika penolong ahli telah datang, maka BHD yang kita berikan dinyatakan selesai. Yang kedua, penolong yang negatif, di mana penolong ternyata sudah kelelahan melakukan pijat jantung, maka kita bisa nyatakan BHD selesai. Situasi positif yaitu saat ada peralatan yang lebih canggih seperti ventilator,
situasi negatif ketika tempat yang sudah tidak aman, misal bangunan yang mau ambruk, misal kalau pasien berada di dalam bangunan. Yang kelima, kondisi korban yang positif di mana ROSC, tanda ROSC udah muncul, yaitu return of spontaneous circulation. Yang keenam, kondisi korban negatif di mana terdapat tanda kematian, bisa kita cek dari pupil yang tidak responsif terhadap cahaya. Nah, ada 5 kualitas dari BHD yang harus kita ukur. Yang pertama adalah frekuensi pijatan, yaitu 100 sampai 120 kali per menit. Yang kedua, kedalaman pijatan harus 5 sampai 6 cm. Yang ketiga, tulang dada kembali ke posisi alami, mengalami fall chest recoil, gitu istilahnya. Yang keempat, minimum interupsi, tidak boleh ada jeda atau gangguan selama pijatan. Dan yang kelima, tidak memberikan hyperventilation. Nah, untuk selanjutnya saya akan mempraktekkan pijat jantung, namun tidak pada pasien karena ini pasiennya masih sadar keadaannya. Jadi untuk mempraktekkan saja tadi. Jadi untuk mempraktekkan bagaimana cara pemijatannya, saya akan menggunakan guling sebagai pengganti pasien. Oke, ini adalah sebagai model pasien atau korban begitu. Ini kita ibaratkan sebagai kepala korban, maka kita ukur ukuran sternumnya seperti tadi, lalu kita letakkan tumit tangan pada bagian bawah sternum. Kita lakukan pijatan sebanyak 30 kali sebanyak 5 siklus, di mana setelah 1 kali siklus kita lakukan nafas buatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Kita berikan nafas buatan 1.000, 2.000, begitu seterusnya hingga 5 siklus, dan juga atau hingga kita nyatakan BHD berhenti dari 6 faktor yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Demikian praktek BHD dari saya Adrian Nugroho. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, untuk yang terakhir, ketika pasien atau korban telah kita lakukan BHD, bantuan hitung dasar berupa pijat jantung, dan ternyata pasien menunjukkan tanda-tanda kesadaran di mana jalan nafas mulai terlihat, dada sudah mulai mengembang dengan baik, tanda ada nafas yang masuk, terus nanti juga ada tanda-tanda nadi, terus arteri karotis juga sudah mulai teraba begitu, maka yang harus kita lakukan kepada korban adalah dengan melakukan sim position atau recovery position. Bagaimana sim position atau recovery position tersebut? Yaitu seperti ini: pasien berbaring, pasien diiringkan, jadi pasiennya semula adalah supine atau terlentang, maka kita miringkan pasien ke kanan atau ke kiri begitu. Kemudian kaki yang bagian atas ini menyilang ke depan, disilangkan ke depan. Tangan yang bagian atas juga kita gunakan bantalan sebagai bantalan pasien begini. Kurang lebih sim position atau recovery position seperti ini teman-teman.